Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan Bang. Oh iya. Saya Nabiga Algifari dari Pendidikan Jasmani. Dan saya Jan Ferdinand, sama juga dari Pendidikan Jasmani Unip angkatan 24 dan 24. Nah, kami di sini ada tugas dari matkul kami, Bang, untuk wawancara guru PJOK yang ada di Bengkulu. Nah, terus Dan di semua sekolah berarti ya? ya ini sekolah-sekolah. Langsung saja, Bang. Nah, sebelumnya kami dengan siapa, Bang? Nama Bang Windy Alfila Rizky, mengajar ya di SMA 4 angkatan 10. Sudah berapa lama mengajar di SMA 4 ini, Bang? Di SMA Negeri 4 ini sekitar lumayan sekitar 3 tahunan. Nah, terus Abang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif atau belum? Kalau pelatihan itu mungkin belum. Belum. Nah, terus apa yang Abang pahami tentang PJOK inklusif? Ini setahu Bapak ya, inklusif ini memberikan hak yang sama, untuk siswa untuk berolahraga. Jadi walaupun dari kebutuhan khusus normal sekalian itu, jadi mereka tuh harus berolahraga. Menurut Abang, apa tujuan paling penting PJOK inklusif ini? Tujuannya memberikan hak yang sama untuk siswa-siswa. Jadi tidak ada lagi yang membedakan, oh ini anak ini tidak berolahraga karena berkebutuhan ini. Misalkan, ini semuanya itu harus diikut sertakan kita dalam olahraga, walaupun ya Bagaimana sikap Abang terhadap ya. Bagaimana sikap Abang terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di kelas PJOK? Sejauh ini belum ada siswa yang berkebutuhan khusus di SMA 4 ini. Nah, jadi bagaimana Abang mengidentifikasi kemampuan batasan dan kebutuhan setiap siswa? Mungkin dengan cara berdiferensiasi di awal, observasi di awal, kita lihat siswa ini antusiasnya tinggi nggak untuk berolahraga. Jadi itu kita pantau di awal. Nah, bagaimana cara Abang untuk menyesuaikan RPP perancangan pembelajaran agar sesuai dengan semua siswa? Ya, yang pertama kita lihat ya siswa kita itu aktif apa tidaknya. Kan masing-masing kelas itu beda-beda ya. Ada kelas yang A ini aktif siswanya. Jadi kalau kita bikin RPP yang standar kan bisa terlihat menyenangkan, tapi sedangkan yang di kelas B misalkan walaupun kita bikin RPP yang bagus tapi anaknya kurang aktif, dia juga gak efektif juga. Modifikasi apa yang bisa Abang lakukan pada materi, alat, dan aturan permainan? Modifikasi ya, kalau modifikasi alat misalkan ya kayak olahraga tolak peluru kan bisa dimodifikasi dengan kertas. Kemudian kayak lembing kan kalau untuk olahraganya kan sangat bersiko ya, apalagi kalau untuk sekolah. Jadi alat-alatnya tuh kita modifikasi dari kami. Strategi apa yang menurut Abang efektif dalam mengelola kelas inklusif? Strateginya ya pastinya pendekatan dengan siswa. Jadi kita tuh tahu yang ada ini plus minusnya di mana. Sekolah nih Pak, Bang, fasilitasnya memadai dah untuk pelaksanaan PJOK inklusif? Kalau untuk fasilitas jauh dari kata memadai, tapi sejauh ini sekolah sudah berusaha tapi belum maksimal.
bentuk dukungan apa dari sekolah yang paling membantu abang? Untuk pastinya sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk berolahraga. Kira-kira dukungan apa yang kurang bang? Dukungan, kalau kita bicara yang dukungan yang kurang pasti banyak. Ya. Tapi ini belum lancar lah. Nah, Saya akan melanjutkan di poin wawancara dari teman saya tadi, Bang. Selanjutnya yaitu tentang tantangan dan hambatan. Hambatan terbesar apa yang pernah abang hadapi dalam mengajar PJOK? Tantangannya itu kita kurang sarana dan prasarana kita di sekolah ini sangat kurang. Kemudian yang kedua kekurangannya itu dari segi antusias siswa sekarang ini sudah mulai menurun untuk berolahraga. Kemudian bagaimana cara abang mengatasi hambatan tersebut? Mengatasinya ya pastinya yang pertama dimodifikasi alat-alat yang tidak ada, kita modifikasi. Contohnya misalkan di tulang peluru itu kita modifikasi dari kertas. Kemudian ada lagi yang permainan tradisional, ya permainan tanpa alat. Permainan tanpa alat paling efektif kita lakukan. Kemudian pada poin penilaian, bagaimana abang melakukan penilaian terhadap siswa dalam mengajar PJOK? Penilaian ya. Penilaian itu berdasarkan dari keaktifan siswa. Jadi kalau siswa yang lebih aktif, sikapnya bagus, ya, ini betul penilaiannya lebih bagus penilaiannya. Dan apakah abang menggunakan kriteria khusus atau adaptasi dalam melakukan penilaian? Kriteria khusus nggak ada. Sejauh mana abang berkolaborasi dengan guru kelas atau tenaga profesional dalam mengajar PJOK? Untuk berkolaborasi sejauh ini, misalkan kalau ada siswanya yang bermasalah, yang malas olahraga, jarang masuk, otomatis kita berkolaborasi dengan wali kelas. Ya, bagaimana bisa wali kelas menasihati dan membimbing untuk bisa aktif kembali ya siswanya. Kemudian pengalaman paling berhasil yang pernah abang alami dalam mengajar PJOK itu apa? Pengalaman yang paling berhasil, Contohnya seperti prestasi atau apa gitu. ya pastinya yang paling berhasil itu ada kemajuan atau ada perubahan bagi siswa kita yang di awalnya itu tidak suka olahraga, kemudian menjadi suka olahraga. Itu ada sebuah prestasi bagi guru penjas ya. Dan apakah pengalaman paling menantang yang pernah abang hadapi? Pengalaman yang paling menantang contohnya Seperti pengalaman yang tadi kan pengalaman yang paling berhasil, seperti siswa yang siswanya awalnya yang tidak suka olahraga jadi suka olahraga. Kemudian ini apakah ada siswa yang atau hambatan yang menantang, misalnya siswa itu susah untuk diajak berolahraga misalnya seperti itu? Ya, susah ya pastinya. Siswa-siswa susah diajak olahraga itu siswa-siswa yang cewek-cewek itu susah diajak. Karena cewek kan sudah dominasi sekarang ya. Menurut abang, apa yang diperlukan untuk membuat PJOK berjalan lebih baik di sekolah? Sarana dan prasarana penting, kemudian memodifikasi pembelajaran itu juga sangat penting.
apakah ada hal lain yang ingin abang tambahkan terkait pengalaman mengajar siswa? Yang pastinya kalau untuk pengalaman ya saya dikatakan jam terbang. Kita bisa membedakan siswa antara yang si A dengan yang si B mungkin tidak sama ya. Ada yang olahraga antusiasnya bagus, ada yang Sekedar sekedar mengikuti, ada yang malas. Itu pasti ketemu di sekolah. Mungkin cukup wawancara pada hari ini Bang. Oh, ya. Sebelumnya kami terima kasih atas waktunya dan maaf jika mengganggu aktivitasnya. Ya, yang penting sukses ya untuk kalian. Generasi guru-guru olahraga. Sukses lah. Terima kasih Pak. Ya.